adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Kali ini kita akan latihan soal TKA SMA untuk pelajaran biologi. Nah, di video ini kita akan membahas 10 soal yang berkaitan dengan metabolisme sel. Di dalam kisi-kisi dituliskan bahwa kompetensi yang akan diujikan yaitu pada materi enzim, katabolisme, dan anabolisme. Sehingga di video kali ini kita akan membahas seputar ketiga materi tersebut. Mari kita mulai. Nomor 1. Ini merupakan soal UN atau ujian nasional pada tahun 2017. Perhatikan gambar reaksi enzimatis berikut. Sifat enzim yang ditunjukkan adalah, ini ada sebuah gambar, kita menentukan sifat enzim apa yang ditunjukkan oleh gambar ini. Mari kita mengingat dulu apa saja sih sifat-sifat dari enzim. Enzim adalah biokatalisator, yaitu zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Sehingga sifat pertama dari enzim adalah biokatalisator. Yang kedua, enzim itu bekerja secara spesifik. Nah, coba diperhatikan, ini adalah struktur dari enzim, di mana bagian tengah ini adalah apoenzim. Apoenzim mempunyai dua sisi, ada sisi aktif dan sisi allosterik. Sisi aktif ini adalah sisi yang akan ditempati oleh substrat. Nah, tapi sisi aktif ini bentuknya berbeda-beda tergantung dari jenis enzim tersebut. Sehingga substrat yang dapat menempel ke dalam sisi aktif ini pun bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari enzim tersebut. Atau yang pas gitu, yang bentuknya tuh pas dengan si enzim tersebut gitu ya. Kalau sisi allosterik ini adalah sisi yang akan ditempati oleh kofaktor atau aktifaktor. Aktifaktor itu adalah zat non-protein yang dapat membantu enzim bekerja dengan baik. Oke, kalau kita perhatikan sekarang ke gambar soal ini. Di sebelah kiri ini adalah gambar dari si enzim gitu ya, dimana dia punya sisi seperti bolong kotak gitu. Nah, ini adalah sisi aktifnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah substratnya. Nah, ketika enzim dan substrat ini bertemu, kemudian dia pas ya bentuknya seperti lock and key. Nah, ini pas nih bentuknya nih. Nah, maka enzim tersebut dapat bekerja dengan baik. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, bentuk dari substratnya sudah berubah ya. Nah, ini bukan lagi menjadi substrat, melainkan menjadi produk kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk menjawab soal ini mudah ya. Ini adalah sifat enzim yang bekerja secara spesifik. Oke, tapi kita bahas dulu sifat enzim selanjutnya, yaitu dipengaruhi faktor spesifik. Faktor spesifik salah duanya adalah suhu dan pH. Di mana enzim itu kan adalah protein. Nah, protein ini sangat dipengaruhi oleh oleh pH dan suhu. Nah, pH dan suhu ini harus dalam keadaan optimum. Artinya, optimum itu harus sesuai dengan kebutuhan si enzim tersebut. Jadi, kita nggak bisa menyamakan semua enzim harus berada pada pH asam misalnya. Itu nggak bisa. Harus sesuai dengan enzim tersebut, gitu ya. Kemudian yang keempat, dia reversible. Artinya dia dapat bereaksi secara bolak-balik. Dan yang kelima, bekerja secara efisien. Efisien artinya dia hanya dibutuhkan sedikit, akan tetapi dia bisa mempercepat reaksi jutaan atau ribuan kali dibandingkan reaksi tersebut tanpa enzim, kayak gitu. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang B, kerja enzim spesifik. Soal nomor 2. Ini merupakan soal ujian mandiri Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Enzim mampu memfasilitasi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup sehingga berjalan secara efektif dengan cara
Untuk menjawab soal ini, berarti teman-teman harus mengingat kembali bagaimana peran atau cara kerja enzim di dalam proses biokimia. Oke, di sini sudah ada kurva yang menunjukkan energi bebas atau free energy terhadap kemajuan sebuah reaksi. Nah, di sini ada titik energi of reaktan, berarti energi dari reaktan atau titik mula, titik awal mulainya reaksi. Kemudian di sini ada energi of product. Ini adalah titik akhir atau energi produk. Nah, untuk garis merah itu menunjukkan reaksi yang tidak dengan enzim. Sedangkan garis hitam menunjukkan reaksi yang dengan enzim, ya. Pada mulanya, kedua reaksi yang menggunakan enzim ataupun tanpa menggunakan enzim, dia berada pada garis lurus nih. Sama-sama lurus. Artinya energi reaktannya itu sama. Oke. Kemudian ketika sudah bereaksi, nah, garis merah ini kurvanya itu lebih tinggi ya. Ini menunjukkan bahwa energi aktivasi atau energi yang dibutuhkan pada saat reaksi tanpa enzim itu tinggi. Sedangkan yang garis hitam ini lebih rendah kurvanya dibandingkan garis merah. Nah, garis hitam ini menunjukkan energi aktivasi yang dibutuhkan ketika menggunakan enzim gitu. Kemudian kalau kita lihat pada progress of reaksi atau kemajuan reaksinya, garis yang warna hitam ini lebih dulu turun ya dibandingkan yang warna merah. Berarti artinya kecepatan reaksinya lebih cepat yang menggunakan enzim dibandingkan yang tidak menggunakan enzim gitu. Kemudian mereka dua reaksi tadi ya, yang dengan enzim ataupun tanpa enzim, dia berakhir dengan garis lurus lagi di energy of product. Berarti energi produknya sama. Nah, artinya apa? Peran enzim di sini adalah menurunkan energi aktivasi gitu ya. Menurunkan energi aktivasi sehingga membuat laju reaksi itu berjalan jauh lebih cepat. Atau berubahnya reaktan menjadi produk itu jauh lebih cepat. Akan tetapi, enzim tidak mempengaruhi energi reaktan ataupun energi produk gitu. Oke, dari penjelasan tadi mungkin teman-teman udah bisa menjawab jawabannya untuk soal nomor 2. Ya betul, jawabannya adalah yang D ya. Jadi enzim itu menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat konversi atau perubahan reaktan menjadi produk. Soal nomor 3. Hasil interpretasi yang sesuai dengan data tersebut adalah, oke, di sini ada tabel. Tabelnya ada sampel itu ada ekstrak H dan H2O2. Kalau belum tahu, H2O2 itu hidrogen peroksida ya. Itu adalah zat racun. Kemudian di sini perlakuannya ada suhu dan pH. Nah, kemudian di sini ada gelembung udara nih. Nah, ini maksudnya apa? Yuk. Jadi, ini adalah reaksi pemecahan H2O2. Di mana H2O2 itu kan adalah zat racun ya, atau hidrogen peroksida. Nah, dia akan dipecah menjadi oksigen dan air gitu. Proses pemecahannya dia membutuhkan, agar lebih cepat ya, dia membutuhkan enzim katalase. Nah, katalase itu berasalnya dari hati gitu. Jadi kalau proses kimianya seperti ini, H2O2 dengan enzim katalase menjadi H2O dan O2. O2 di sini kan adalah oksigen. Nah, berarti kalau misalnya reaksi tersebut berjalan dengan baik, maka oksigen akan terbentuk. Oksigen akan terbentuk dan kita bisa melihat itu dengan adanya gelembung udara. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, yang berhasil ada gelembung udaranya yang mana? Ada di nomor 1 dan nomor 5. Berarti enzim katalase ini ya, dia bekerja optimal pada suhu 37 derajat Celcius dan pH 7 gitu. Untuk yang
Suhu 6, di sini tidak ada, berarti gelembungnya tidak ada, berarti dia tidak terjadi reaksi. Kemudian suhu 50 juga demikian, pH 4 juga demikian, dan pH 12 juga demikian. Jadi teman-teman cari di pilihan jawaban yang enzim katalasenya itu optimal pada suhu 37 dan 7 gitu. Suhu 37 dan pH 7 gitu maksudnya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E ya. H2O2 adalah substrat dari enzim katalase dengan produk berupa H2O dan O2 yang bekerja baik pada suhu 37 derajat dan pH 7. Soal nomor 4. Ini adalah soal ujian nasional tahun 2019, akan tetapi untuk bentuk soalnya sudah kami ubah menyesuaikan dengan bentuk-bentuk soal yang akan ada di TKA di November 2025 ya. Manakah yang berkaitan dengan fosforilasi non-siklik reaksi dengan fotosintesis? Oke, berarti kita harus mengingat kembali apa itu fosforilasi non-siklik. Itu adalah proses pembentukan ATP atau proses perubahan energi foton menjadi energi kimia yaitu ATP dan NADPH dengan reaksi terang ya. Oke. Reaksi terang itu terjadi pada membran tilakoid. Jadi ada di tilakoid nih, tapi di bagian membrannya. Ini tilakoid di sini ya, di dalam membrannya. Nah, kalau kita zoom, maka membran tilakoid bentukannya seperti ini. Oke. Ada beberapa komponen yang digunakan pada proses fosforilasi non-siklik. Yang pertama adalah fotosistem 1. Nah, fotosistem 1 di sini dia dapat menangkap energi cahaya hingga panjang gelombang 700 nanomikron. Jadi disebut juga P700. Kemudian ada fotosistem 2. Nah, fotosistem 2 ini menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 atau disebut P680. Selain itu, ada komponen lain. Ini ada di sini ada akseptor primernya. Kemudian ini ada plastoquinon atau kita sebut dengan PEKI. Kemudian ada kompleks sitokrom. Kemudian ada plastosianin atau kita sebut PC. Ada lagi ini adalah ferredoxin atau kita sebut FD. Dan ada juga ATP sintase atau ATP sintesis gitu ya. Oke, mari kita mulai proses fotosintesis reaksi terang. Pertama, foton itu akan diserap oleh fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680 nanomikron. Kemudian, karena fotosistem 2 ini sudah menangkap foton, dia akan membuat elektronnya tereksitasi atau mengeluarkan 2 elektron. Jadi fotosistem 2 ini akan mengeluarkan 2 elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Di sini ya, akseptor primernya. Kemudian, karena sudah keluar 2 elektron di dalam fotosistem 2, maka fotosistem 2 ini akan mengalami yang namanya kekurangan elektron. Nah, karena dia kekurangan elektron, akan terjadi namanya fosforilasi H2O atau pemecahan H2O atau air. H2O akan terpecah menjadi O2 atau oksigen dan 2H+. Nah, proses pemecahan ini menghasilkan 2 elektron juga gitu. Maka 2 elektronnya akan masuk ke dalam fotosistem 2 gitu. 2 elektron ini akan masuk ke dalam fotosistem 2. Sehingga fotosistem 2 ini dalam keadaan stabil ya. Nah, oksigen yang dihasilkan dari pemecahan air tadi akan keluar dari membran tilakoid, kemudian akan keluar ke udara. Sedangkan H+-nya ini akan tetap berada pada lumen tilakoid. Oke. Selanjutnya, 2 elektron yang tadi ada di akseptor primer itu akan dikeluarkan ke PEKI atau ke plastokionin. Kemudian akan ditransfer lagi, dikirimkan ke kompleks sitokrom. Nah, ketika berada pada kompleks sitokrom, 2 elektron tersebut akan membuat 4H+ yang berada di stroma itu masuk ke dalam lumen. Jadi 4H+ yang ada di luar membran tilakoid ini masuk ke dalam melewati membran tilakoid, kemudian masuk ke dalam lumen. Nah,
4H+ di sini akan bergabung dengan 2H+ hasil fosforilasi air tadi, kemudian mereka akan masuk ke dalam ATP sintase, di mana masuknya ion H atau ke dalam ATP sintase itu akan membuat ADP bertambah P-nya 1 atau bertambah fosfornya 1 menjadi ADP akan berubah menjadi ATP gitu. Oke, selanjutnya 2 elektron yang tadi ada di kompleks sitokrom dia akan pergi itu ke PC atau ke plastosianin. Nah, fotosistem 1 ini juga akan menangkap energi foton ya, yang P700 tadi. Nah, foton yang masuk ke dalam fotosistem 1 juga akan membuat elektron tereksitasi atau elektron akan keluar dari fotosistem 1. 2 elektron yang akan keluar juga akan ditangkap oleh akseptor primernya di sini. Oke, nah berarti kan fotosistem 1 lagi kehilangan elektron ya, lagi kekurangan elektron, dia perlu 2 elektron lagi dari luar gitu untuk menyimbangi dia agar stabil. Nah, tadi 2 elektron yang masih ada di PC atau di plastosianin ini akan dioper atau akan dikirimkan ke fotosistem 1. Jadi fotosistem 1 udah dalam keadaan seimbang. Oke, 2 elektron yang ada di akseptor primer ini akan dikirimkan ke ferredoksin atau FD. FD ini kemudian akan mengirimkan 2 elektronnya ke NAD+, NADP+ reduktase, di mana dalam proses di sini akan terjadi perubahan NADP bertambah dengan H menjadi NADPH. Kayak gitu. Maka hasil dari reaksi Talrang adalah NADPH, ATP, dan juga oksigen. Gitu ya. Ini tadi proses dari fosforilasi non-siklik atau disebut reaksi terang. Oke, mari kita kembali ke soal. Jadi manakah yang berkaitan dengan fosforilasi non-siklik reaksi dengan fotosintesis? Pernyataan pertama, fotosistem 1 menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanomikron. Ini salah, karena kalau fotosistem 1 itu 700, oke? Nah, pernyataan yang kedua, fotosistem 2 menangkap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanomikron. Ini salah, karena fotosistem 2 harusnya 680. Jadi yang ini salah, yang ini juga salah. Nah, yang ketiga, energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Nah, ini betul. Yang ini kan hasilnya tadi ATP dan NADPH ya. Kemudian pernyataan keempat, dihasilkan oksigen dari peristiwa fotolisis air. Ya, betul. Ada oksigen tadi. Terakhir, proses fotofosforilasi berlangsung di membran tilakoid. Nah, ini juga benar. Oke. Soal nomor 5, ini adalah soal ujian nasional tahun 2018 yang bentuk soalnya sudah dimodifikasi. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah yang tergolong dalam reaksi anabolisme. Nah, teman-teman harus mengingat apa itu reaksi anabolisme. Anabolisme adalah reaksi penyusunan dari dari molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks, ya, atau membangun molekul kompleks dari molekul sederhana. Nah, karena dari yang sederhana ke kompleks, maka dia butuh energi. Sedangkan kalau katabolisme adalah reaksi penguraian atau pemecahan. Nah, dia memecah molekul yang besar atau kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, karena pemecahan atau penguraian ini, maka dia akan menghasilkan energi. Seperti itu. Oke, kita lihat di pernyataan pertama. Sintesis protein dari asam amino melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Benar atau salah? Benar. Ini adalah anabolisme. Karena DNA dan RNA ini adalah molekul yang lebih sederhana, kemudian mereka membuat protein dari asam amino. Oke, betul, dia akan membuat asam amino kemudian protein. Next, perubahan molekul glukosa menjadi CO3 dan H2O pada respirasi aerob. Nah, ini adalah proses katabolisme, bukan anabolisme. Karena glukosa kan besar ya, kemudian dipecah menjadi CO3 dan H2O gitu.
Maka ini katabolisme, berarti pernyataan ini adalah salah. Selanjutnya, sintesis lemak dari protein dan karbohidrat melalui koenzim A. Nah, ini juga anabolisme. Ini benar. Kemudian peristiwa glikolisis yang merubah glukosa menjadi asam pirufat. Nah, ini adalah katabolisme ya. Glikolisis berarti pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Artinya pernyataan ini salah. Kemudian reaksi terang yang menghasilkan ATP dan NADPH yang kemudian digunakan untuk pembentukan glukosa. Nah, ini berarti fosforilasi bisa non siklik atau siklik ya, yang soal sebelumnya kita sudah bahas. Ini adalah anabolisme. Terakhir, fermentasi alkohol pada mikroorganisme yang menghasilkan energi karena perubahan asam pirufat menjadi asam asetat. Nah, menghasilkan energi. Di sini ada kata kuncinya menghasilkan energi. Kalau menghasilkan energi berarti adalah katabolisme. Ini pernyataan ini salah. Bukan anabolisme ya. Oke. Soal nomor 6. Ini adalah soal ujian nasional tahun 2019. Perhatikan diagram tahapan proses katabolisme glukosa di bawah ini. Hasil akhir dari proses yang berlangsung di X adalah, di sini sebelah kiri ada asetil-CoA, kemudian sebelah kanannya ada sistem pengangkutan elektron. Nah, tengah-tengah ini proses apa teman-teman? Ya, ini adalah proses siklus Krebs. Buat teman-teman yang udah inget siklus Krebs itu hasilnya apa, boleh langsung dijawab ya. Yang belum ingat, mari kita mengingatnya. Katabolisme karbohidrat ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian setelah itu dekarboksilasi oksidatif, di mana dekarboksilasi oksidatif atau DO itu menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA dipakai di dalam siklus Krebs. Setelah itu baru transfer elektron. Nah, sekarang kita fokus ke siklus Krebs. Siklus Krebs dia menggunakan asetil-CoA, di mana asetil-CoA itu berkarbon 2 atau 2C. Nah, asetil-CoA bertemu dengan aksaloasetat yang memiliki 4C, maka akan terjadi kondensasi dan mereka akan membentuk ikatan 6 karbon atau yang disebut dengan sitrat. Jadi sini ada 6C. Kemudian sitrat akan berubah menjadi isositrat. Isositrat di sini masih 6C karena hanya terjadi perubahan bentuknya saja, bukan perubahan karbon ya. Jumlah karbon gitu. Nah, dari isositrat yang memiliki 6C, dia akan melepas satu karbonnya menjadi 5C. Nah, satu karbonnya yang terlepas itu menjadi CO2. Ketika terjadi pelepasan karbon, maka akan terjadi pelepasan elektron juga. Nah, pelepasan tersebut akan menyebabkan NAD bergabung dengan H menjadi NADH. Ya. Maka dari isositrat isositrat 6C menjadi 5C, kita sebut alfa ketoglutarat, ini menghasilkan 1 CO2 dan 1 NADH. Selanjutnya 5C tadi melepaskan 1 karbon lagi. Nah, 1 karbonnya menjadi CO2 lagi, kemudian terbentuk lagi NADH. Berarti tinggal 4 karbon. Nah, si 4 karbon ini juga berikatan dengan enzim CoA. Makanya namanya jadi suksinil CoA. Setelah menjadi suksinil CoA, tahapan selanjutnya adalah 4C tadi atau suksinil CoA akan melepaskan koenzim A-nya. Kemudian koenzim A yang terlepas itu menyebabkan terbentuknya GTP. Nah, GTP ini setara ya dengan ATP gitu. Suksinil CoA berubah menjadi suksinat. Kemudian suksinat berubah menjadi fumarat. Mereka masih sama-sama 4 karbon. Hanya ada sedikit perubahan yang terjadi. Nah, dari suksinat ke fumarat itu menghasilkan FADH2. Selanjutnya dari fumarat akan menjadi malat. Nah, dari malat akan bertambah H2O, di sini ada H2O, kemudian juga menghasilkan NADH. Setelah itu kembali menjadi
oksaloasetat gitu. Berarti apa aja yang terbentuk hasil akhirnya dari siklus Krebs? Pertama ada NADH ya. Ada berapa banyak? Ada 1, 2, mana lagi? 3. Berarti ada 3 NADH. Kemudian ada CO2. Nih 1, 2, ada 2 aja. Ada 2 CO2 dan satu lagi adalah GTP ya atau ATP. Oh iya, ada lagi FADH2. 1 FADH2. Nah, ini adalah hasil dari satu asetil-CoA. Cuman ada satu asetil-CoA. Sedangkan glukosa itu menghasilkan 2 asetil-CoA. Jadi, yang tadi hasil ini kita kali 2 semuanya. Jadi hasil akhirnya adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, ini ada tabel ringkasan mengenai hasil-hasil dari proses katabolisme glukosa. Boleh teman-teman screenshot ya. Soal selanjutnya, nomor 7. Ini adalah soal ujian nasional tahun 2017. Sebelum dan sesudah melakukan olahraga, biasanya dilakukan pemanasan dan pendinginan dengan menarik nafas dalam-dalam. Hal tersebut untuk mempersiapkan energi dan mengurangi rasa lelah. Rasa lelah tersebut disebabkan A. Produksi CO2 berlebihan dari proses fermentasi. B. Penimbunan asam laktat akibat kekurangan oksigen. C. Penimbunan alkohol sebagai produk sampingan fermentasi. D. Meningkatnya proses respirasi akibat kebutuhan energi yang meningkat. E. Meningkatnya kebutuhan O2 atau oksigen untuk respirasi sel. Ayo coba diingat-ingat lagi prosesnya apa yang terjadi. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas berat, salah satunya adalah olahraga gitu ya, tubuh kita akan merasa membutuhkan banyak oksigen. Nah, karena banyak yang dibutuhkan, terkadang kita akan merasa tubuh kita akan merasa jadi kekurangan oksigen. Jadi oksigennya tidak terpenuhi. Karena kekurangan oksigen, maka sel otot akan melakukan respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat. Itu untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang berkurang tadi. Nah, fermentasi asam laktat hasilnya adalah asam laktat. Asam laktat akan tersimpan di dalam otot-otot kita. Sehingga itulah yang menyebabkan kita merasa lelah ataupun pegel-pegel gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, penimbunan asam laktat akibat kekurangan oksigen. Soal selanjutnya, nomor 8. Hubungan antara metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Oke, ini ada gambar tentang metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Oke. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar berdasarkan gambar tersebut. Oke. Kita cek yang pernyataan pertama. Sel menggunakan protein, lemak, dan karbohidrat untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Betul tidak? Betul. Betul ya. Karena katabolisme itu menghasilkan energi. Nggak bisa. Ya udah, ini aja. Kemudian asam amino hasil katabolisme protein akan memasuki siklus Krebs pada metabolisme karbohidrat menjadi asetil-CoA. Kita coba cek lagi diagramnya. Asam amino hasil dari protein akan masuk ke siklus Krebs. Betul. Nah, di sini asam amino bisa menjadi asam keto dulu, kemudian masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif, kemudian bisa menjadi asetil-CoA, kemudian masuk siklus Krebs. Bisa juga dari asam keto langsung ke siklus Krebs gitu. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Sekarang yang ketiga, karbohidrat dapat diubah menjadi lemak dengan menguraikan glukosa menjadi asam pirufat melalui jalur glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kemudian, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA yang digunakan sebagai bahan penyusun asam lemak. Selain itu,
zat antara hasil glikolisis dapat diubah menjadi gliserol. Selanjutnya, asam lemak dan gliserol akan bergabung membentuk lemak. Kita coba cek ya. Karbohidrat dapat diubah menjadi asam lemak. Karbohidrat bisa berubah menjadi asam lemak. Adakah jalur yang sama? Oh, bisa ya di sini. Jadi ketika karbohidrat telah menghasilkan asetil-CoA bisa bergabung dengan asam lemak, beta oksidasi. Ini benar ya. Jadi asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA digunakan sebagai bahan penyusun lemak, asam lemak. Oke, berarti pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat, protein dapat diubah menjadi lemak dengan menguraikan protein menjadi asam amino. Kemudian asam amino dapat diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian diubah menjadi asam lemak. Beberapa jenis asam amino juga dapat diuraikan menjadi asam pirufat, kemudian menjadi gliserol. Gliserol dan asam lemak akan membentuk lemak. Kita cek lagi. Protein menjadi asam amino, kalau asam amino kemudian menjadi asam keto bisa masuk menjadi asetil-CoA dan balik ya, berarti bergabung dengan asam lemak. Jadi yang berubah ya, ini juga benar. Dalam proses metabolisme protein, karbohidrat dan lemak Dalam proses metabolisme protein, karbohidrat dan lemak pada proses glikolisis. Maksudnya mungkin tiga-tiganya itu masuk dalam proses glikolisis gitu ya. Tapi enggak, karena kan yang masuk ke glikolisis itu hanya karbohidrat aja. Protein sama lemak dia nggak masuk ke dalam proses glikolisis. Jadi jawaban yang pernyataan yang keempat ini salah. Oke, jadi untuk nomor 8 ini pernyataan yang benar ada di nomor 1, 2, 3, dan 4. Soal nomor 9. Pada fotosintesis terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi gelap dapat terjadi apabila reaksi gelap itu adalah kelanjutan dari reaksi terang ya, di mana reaksi gelap itu akan membentuk glukosa dari karbon-karbon yang dihasilkan. Oke, kita balik lagi ke proses ini. Nah, kalau kita lihat di gambar ini kan ada reaksi gelap nih di sini. Berarti reaksi gelap terjadi di mana? Reaksi gelap itu terjadi di stroma, bagian stroma ya. Kemudian dalam reaksi gelap dia membutuhkan dua hal, yaitu ATP dan NADPH untuk proses reaksi gelap gitu. Oke, jadi di sini intinya adalah reaksi gelap terjadi di stroma, kemudian dia membutuhkan ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang gitu ya. Kita balik ke soal. Nah, pilihan yang A, ada cahaya terjadi di stroma, energi berasal dari ATP dan NADPH2 yang dihasilkan pada reaksi terang. Benar atau tidak? Jadi kurang tepat di bagian ada cahaya. Kenapa? Karena reaksi gelap itu sebenarnya tidak memerlukan cahaya secara langsung. Jadi dia ada ataupun tidak adanya cahaya gitu ya, dia tetap terjadi, tapi tidak harus ada cahaya gitu. Jadi yang A ini kurang tepat ya. Yang B, ada cahaya terjadi di stroma menggunakan energi NADPH2 yang dihasilkan pada reaksi terang. Ini juga sama ya, ada cahaya juga kurang tepat. Nah, di sini juga dia bilangnya cuma NADPH2, padahal yang dibutuhkan itu ada ATP dan NADPH gitu ya. Berarti yang B salah. Yang C, ada cahaya maupun tidak ada cahaya terjadi di stroma, tidak membutuhkan energi ATP maupun NADPH2. Ini salah. Karena dia membutuhkan ATP dan NADPH2. Kemudian yang D, tanpa ada cahaya terjadi di grana menggunakan energi dari ATP dan NADPH2 yang dihasilkan pada reaksi terang. Nah, ini salah di mana? Salah di sini nih. Grana. Padahal tempat terjadinya tadi di mana? Di stroma. Oke. Yang E, ada cahaya maupun tidak ada cahaya terjadi di stroma menggunakan energi dari ATP dan NADPH2
yang dihasilkan pada reaksi terang. Betul, jadi jawabannya sudah jelas yang E. Soal terakhir, nomor 10, tempat dihasilkannya ATP dengan ATP sintase pada kloroplas adalah A. Membran luar, B. Membran dalam, C. Stroma, D. Membran tilakoid, E. Ruang tilakoid. Nah ini tadi udah ada di soal-soal sebelumnya ya, bahwa ATP sintase berarti tadi ada di proses reaksi terang ya, reaksi terang berarti terjadi di membran tilakoid. Jadi jawabannya yang D. Oke, segitu dulu teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan untuk kisi-kisi materi yang ketiga dan yang keempat. Semangat belajar! Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.